Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngoret TV. Nah, pada video kali ini kita akan belajar ini meneruskan video sebelumnya itu tentang usaha atau work. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar tentang masih berhubungan dengan usaha, yaitu adalah daya, ya. Apa sih yang maksud dengan daya? Nah, daya atau daya atau tenaga, ya, atau dalam bahasa Inggris adalah power. Berarti yang namanya daya itu kita simbolkan dengan P, ya, karena bahasa Inggrisnya adalah power, ya. Nah, misalkan di sini ada dua anak, ya. Misalkan di sini ada, ada si A dan si B. Si A ini dia mendorong sebuah meja. Si B juga sama, mendorong sebuah meja. Ya. Nah, ketika dia mendorong, si A dan B ini akan melakukan usaha. Ya. Usaha. Misalkan di sini usahanya itu sama. Misalkan di sini si A itu melakukan usahanya adalah berapa ya? 1 kilojoule. Yang B juga sama, 1 kilojoule, ya. Nah, meja ini akan didorong sejauh berapa? Misalkan di sini 10 meter. 10 meter. Ya, sama 10 meter. Nah, misalkan di sini dari titik awal ke titik akhir 10 meter. Nah, kalau misalkan yang A itu dia bisa memindahkannya selama 10 detik. Maka yang B itu 20 detik. Nah, dari kasus ini, ya, A dan B itu usahanya sama, 1 kilojoule. Dan perpindahan meja juga sama 10 meter. Tapi di sini yang A itu mampu melakukannya selama 10 detik, tapi yang B 20 detik, ya. Nah, di sini kira-kira mana yang lebih besar tenaganya? Apakah A atau B? Udah pasti kan? A. Kenapa? Karena si A ini mampu melakukannya dalam 10 detik dibandingkan dengan B yang hanya 20 detik. Nah, berarti di sini yang namanya daya, ya, semakin besar daya, semakin besar usahanya. Gini ya. Jadi kalau misalkan semakin besar waktunya, maka semakin kecil dayanya. Semakin kecil waktunya, maka semakin besar dayanya. Berarti yang namanya daya itu adalah besarnya usaha tiap satu satuan waktu, ya. Jadi yang namanya daya itu, ya, daya dia itu berbanding lurus dengan apa? Dengan usaha. Jadi semakin besar usahanya, maka semakin besar dayanya, ya. Nah, semakin besar gaya yang keluarkan, maka semakin besar juga dayanya. Karena kan yang namanya gaya itu dia berbanding lurus dengan usaha, ya. Jadi semakin besar usahanya, maka semakin besar dayanya, ya. Berarti antara daya berbanding lurus dengan usaha, ya. Nah, tadi yang namanya daya itu dia berbanding terbalik dengan waktu. Nah, berarti 1/T. Nah, dari pernyataan ini yang namanya daya itu, ya, P sama dengan W dibagi T. Nah, udah ketemu rumus di sini, ya. Jadi yang namanya daya itu sama dengan P sama dengan W dibagi T. Di mana yang namanya P itu adalah daya. Ya. P itu daya. Satuannya apa? Ya, betul. Watt. W itu adalah tadi usaha, ya, work. Satunya adalah joule
atau singkat C ya. Dan T itu adalah time, waktu. Satunya adalah second. Nah, kalau kita simpan ini dalam segitiga rumus ya. Yang di atas itu apa? W ya. Ini adalah P, ini adalah T. Kalau kita ingin mencari nilai usaha W sama dengan, tutup aja, berarti P sama dengan W sama dengan P dikali T. Mencari T berarti W dibagi T. Mencari P, tutup aja, berarti W dibagi T ya. Contoh, kita lihat contoh. Misalkan di sini gimana ya? Contoh, Ali mendorong sebuah meja dengan melakukan usaha $500 selama 10 detik. Berapa daya yang dikeluarkan Ali? Nah, kita lihat jawab ya. Di sini yang kita adalah usaha ya. Sebuah meja yang menggunakan usaha ini usaha ketinggalan ya. Usaha 500 joule. Berarti di sini W-nya berapa? 500 joule. Selama 10 detik, berarti T-nya 10 detik. Ya. Nah, berarti di sini kita jawab yang namanya P ya. P itu sama dengan W dibagi T ya. Berarti W-nya berapa? 500 dibagi 10. Berarti berapa? 50 watt. Ya. Udah kan? Jadi yang ingat ya, yang namanya daya atau power itu adalah besarnya usaha yang dikeluarkan tiap satu satuan waktu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya. Jangan lupa subscribe Ngorek TV serta like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.